Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Hal pertama yang ingin diubah Chu Xingyun adalah Jun Wuyu. Jun Wuyu meskipun kekuatannya hanya Nirvana Mietian, tetapi kondisi mentalnya adalah yang tertinggi. Anak yang hilang disebut tidak mengubah emasnya, dan kekhawatiran raja yang telah melihat laut tidak peduli dengan apa yang disebut sungai Yangtze. Atribut Jun Wuyu adalah air, Wuling adalah kucing luwak hitam, dan pertempurannya ditandai oleh kecepatan dan respons yang cepat. Kucing adalah makhluk yang sangat umum, mereka malas sepanjang hari, mereka berjalan di jalan yang tak ada bandingannya. Namun kenyataannya, terlepas dari ukuran kecil kucing, semuanya unggul. Dalam hal kecepatan reaksi, kucing bisa bermain di antara ular dan telapak tangan. Serangan kilat ular secara mengejutkan lambat di mata kucing. Kecuali kucing itu lumpuh, kucing itu akan duduk di sana dengan malas. Bagaimana roh ular dapat menggigit? Contoh lain adalah mouse, yang sangat kecil, sangat cepat dan sangat fleksibel, tetapi tidak bisa lepas dari penangkapan kucing, dapat dilihat seberapa fleksibel kucing itu dan seberapa cepat reaksinya. Kucing tidak sekuat harimau, tetapi kucing cukup fleksibel untuk membuang harimau yang canggung dari 100 jalan. Kecepatan reaksi kucing itu sendiri cukup cepat, keterampilannya cukup sensitif, dan kemudian ditambah dengan fleksibilitas atribut air Jun Wuyu, dengan sedikit pelatihan, siapa yang dapat dengan mudah memukulnya. Berkenaan dengan Jun Wuyu, Chu Xingyun tidak memberikan banyak penjelasan. Dia menunjuk ke dahi Jun Wuyu dan mengajarinya satu set langkah-langkah ajaib kucing ajaib. Magic Step adalah kependekan dari Chat Step, ini adalah salah satu dari langkah pintu aneh yang didapat oleh Chu Xingyun di masa lalu, sangat kuat sehingga sangat luar biasa. Meskipun catwalk itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi itu adalah gerak kaki bantu terbaik. Ketika langkah kucing digunakan untuk menyerang, itu seperti bayangan, dan lawannya seperti tikus yang ditangkap, tidak peduli bagaimana cara melarikan diri dan bagaimana menghindari, mereka tidak pernah ingin membuang. Ketika digunakan untuk menghindar, itu seperti kucing dan ular, bahkan jika dibiarkan membombardir secara membabi buta, ia tidak akan menabrak sekali. Pada serangan itu, Chu Xingyun tidak dapat membantu, dan sekarang, dia masih perlu pergi ke guru untuk belajar ilmu pedang. Anda harus belajar dari awal, dan di mana kualifikasi untuk mengajar orang lain. Namun, dengan catwalk, Jun Wuyu dapat menyerang dan mundur dan memflash, apakah itu maju atau mundur, ia bisa berdiri tak terkalahkan. Jika Anda bisa bekerja sama dengan serangan brutal seperti kucing rakun, Jun Wuyu tidak akan lebih lemah dari siapapun, bahkan jika dibandingkan dengan Guman, itu tidak akan terlalu banyak. Setelah menerima jasa Chu Xingyun, Jun Wuyu tidak menganggapnya serius. Namun, ketika sosok pintar Chu Xingyun di benaknya menginjak langkah kaki melamun dan melintas seperti hantu, Jun Wuyu menjadi bodoh. Zanzi ada di depan, Huoyan ada di belakang, Zanzi ada di kiri, Huoyan ada di kanan. Bagaimana cara menyerang seperangkat langkah demi langkah? Bagaimana cara menghindarinya? Jika dia bisa belajar dan mencapai level ini, siapa yang dia takut melihat dunia? Setelah menarik nafas panjang, Jun Wuyu meluruskan tubuhnya dan memberi hormat kepada Chu Xingyun dengan hormat. Dia berkata, "Terima kasih, bos atas kebaikannya. Aku tidak akan mengatakan lebih, kapanpun dan dimanapun, kau akan selalu menjadi bosku." Melihat tatapan bermartabat Jun Wuyu, Huanong Yue dan Guman tahu bahwa apa yang baru saja diberikan Chu Xingyun kepada Jun Wuyu pastilah sebuah karya agung yang menghancurkan bumi, jika tidak bagaimana mungkin Jun Wuyu menjadi begitu serius. Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun berkata, "Anda pergi untuk mundur selama 3 hari, dan menyerap dan menghargai rangkaian gerak kaki ini. Dengan rangkaian gerak kaki ini, dunia ini besar, dan Anda tidak akan lagi takut." Dengan tinju di depan Chu Xingyun, Jun Wuyu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Waktu terlalu berharga, Anda harus berkonsentrasi padanya dan berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari dan mengolah rangkaian gerak kaki ini. Ketika Phantom Charge Phantom Walk selesai, Jun Wuyu tidak akan khawatir. Menonton Jun pergi tanpa khawatir, Huanong Yue dan Guman memalingkan pandangan mereka ke Chu Xingyun, dan bosnya benar-benar punya bayi. Menghadapi mata lapar dari keduanya, Chu Xingyun tidak banyak menggoda mereka. 2 jari di tangan kanan dikombinasikan dengan 1 jari, dan mereka menunjuk ke alis Huanong Yue. Dengan kontak ujung jari dengan kulit, cahaya gelap melintas, dan kemudian Chu Xingyun menarik jari-jarinya. Dia menyentuh dahinya dengan curiga, tetapi dia tidak menemukan perubahan pada Huanyu. Disebut hukum, dia tidak merasakannya. Melihat ekspresi terpana Huanong Yue, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus menatapku seperti ini. Aku tidak mengajarimu apa-apa, aku hanya memberimu benih." Biji. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, wajah Huanong yang bingung, "Benih apa?" Menghadapi mata pertanyaan Huanong Yue, Chu Xingyun berkata, Anda bisa menghubungi benih yang saya berikan kepada Anda, dan kemudian Anda akan mengerti segalanya.
Menurut pemikiran Chu Xingyun, Huanong Yue Ninggat dan alis jantung, benar-benar di hati alis menemukan bola cahaya hitam. Mencoba menyentuh bola cahaya hitam dengan kesadaran, bola cahaya memancarkan cahaya hitam secara instan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Membuka matanya kosong dan menatap Chu Xingyun, Huanyu berkata, apa bola hitam ini pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Menghadapi pertanyaan dari Huanong Yue, Chu Xingyun hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab. Huanong Yue semakin bingung. Huanong Yue tidak mengerti apa sebenarnya yang dilakukan Chu Xingyun untuk membuatnya bermain. Berbicara secara logis, Chu Xingyun sangat tampan, dia tidak keberatan digoda oleh Chu Xingyun, tapi dia adalah istri Jun Wuyu. Yang disebut istri teman tidak bisa bermain, apakah ini pantas? Antara Huanong tersangka dan tersangka, dia tiba-tiba melihat mata Gumen yang bingung. Dari apa yang dilihatnya, mata Gumen melebar dan dia melihat sekeliling dengan kosong, tubuhnya membuat postur peringatan, begitu dia diserang, dia bisa melawan balik kapan saja. Melihat Gumen berperilaku seperti ini, Huayong Yumeng menyadari apa yang dia coba lambaikan pada Gumen, Gumen, ada apa denganmu? Bisakah kamu melihat gerakanku? Dihadapkan dengan pertanyaan Huanong Yue, Gumen terkejut dan berkata ini luar biasa. Saya jelas mendengar suara Anda di posisi itu. Saya belum menggerakkannya, tetapi mata saya tidak bisa melihat Anda. Mendengar kata-kata Gumen, Huanong Yue tiba-tiba memahaminya, jelas bola hitam itu memberinya kemampuan untuk bersembunyi. Meskipun dia bisa melihat dirinya sendiri, orang lain tidak bisa, yang sangat menakjubkan. Aku melihat tubuhku dengan hati-hati, dan yang kulihat adalah ada lapisan abu-abu tambahan di tubuhnya. Jika kau tidak mengamatinya dengan cermat, kau benar-benar tidak bisa melihatnya. Di bawah pengamatan Huanong Yue, kabut kelabu terus-menerus menelan energi di sekitarnya, meskipun itu selalu swasembada, itu tidak membutuhkan energi apapun darinya. Melihat ekspresi Huanong Yue yang semakin terkejut, Chu Xingyun berkata, ini adalah benih hitam yang tersembunyi, yang dapat memberi Anda kemampuan untuk tidak terlihat tanpa batas, selama Anda tidak melepaskan keterampilan tempur dan tidak terpengaruh oleh energi lain, Anda selalu bisa keadaan tak terlihat. Mendengarkan penjelasan Chu Xingyun, Gumen mengeluarkan air liur dan berkata secara luas, ya Tuhan. Bagaimana dunia ini memiliki kemampuan magis seperti itu? Bos, aku juga menginginkannya. Bos, saya juga ingin. Mendengarkan suara keras Gumen, Chu Xingyun tertawa getir. Jika dia bisa memberikannya, dia masih menginginkan satu tenaga, tetapi masalahnya adalah, saya benar-benar tidak bisa memberikannya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, Gu, semua orang memiliki karakteristik setiap orang, bukan karena saya tidak ingin memberi Anda, saya tidak bisa memberi Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tidak hanya Gumen, tetapi juga bunga dan bulan, bingung. Itu juga manusia. Mengapa saya bisa mendapatkan bunga untuk bulan, tapi saya tidak bisa memberi Gumen? Benda ini dibagi menjadi pria dan wanita. Setelah memilah bahasa, Chu Xingyun menjelaskan. Properti Huanong Yue adalah bumi, dan Wuling adalah kelelawar malam. Di antara 5 elemen, kayu emas adalah air, api, dan bumi. Hanya atribut bumi yang dapat mengakomodasi atribut gelap dan hanya atribut api yang dapat mengakomodasi atribut cahaya. Cahaya tidak cukup, itu hanya menunjukkan bahwa energi ini dapat disimpan dalam tubuh, tetapi mungkin tidak digunakan. Yang paling berharga adalah bahwa Wuling, yang memainkan bulan, adalah kelelawar malam yang gelap, dan atributnya adalah atribut bumi dan atribut gelap. Seperti yang kita semua tahu, kelelawar beristirahat di gua-gua gelap di siang hari dan keluar untuk makan di malam hari. Bukan karena kelelawar takut pada sinar matahari, bahkan jika mereka terkena sinar matahari, mereka tidak akan mati di bawah sinar matahari. High Darkness adalah sifat kelelawar, dapat juga dikatakan bahwa itu adalah atribut gelap dalam darah mereka, dan mereka secara alami membenci cahaya. Sifat tanah Huanong Yue sendiri dapat mengakomodasi sifat gelap, dan kelelawar malam gelap juga dapat mengendalikan energi gelap, jadi Chu Xingyun hanya dapat memberikannya, dan Huanong Yue hanya dapat digunakan. Sedangkan untuk Gumen, atributnya adalah emas, dan Wuling adalah banteng, dan ia tidak ada hubungannya dengan atribut gelap. Bahkan jika Chu Xingyun menanam benih tersembunyi hitam ke dalam tubuh Gumen, tubuhnya tidak dapat ditampung dan hilang secara langsung. Bahkan jika dia bisa menemukan cara untuk menyimpan energi gelap di tubuhnya, roh bela dirinya tidak bisa mengendalikannya. Mendengar bahwa dia tidak bisa memiliki kemampuan ajaib seperti itu, Gumen tiba-tiba berkecil hati, melihat ekspresi Gumen yang tertekan, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Kemampuan Heidin terlalu ajaib, dia tidak akan dengan mudah memberikannya kepada siapapun, dan ada aturan yang tidak dia katakan, kemampuan ini harus diteruskan dari perempuan ke laki-laki. Jika tidak, begitu pria dengan niat buruk memiliki kemampuan untuk bersembunyi, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan dengan kemampuan ini? Jika orang-orang tertentu dengan keji menggunakan kemampuan ini untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, kesalahan Chu Xingyun akan menjadi besar. Huanong Yue tidak memiliki masalah ini. Dia suka melihat siapapun yang dia suka. Masalahnya adalah dia tidak meremehkannya. 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia melihatnya, tidak ada kerugian bagi orang yang bersangkutan.
Kemampuan tersembunyi hitam ini tidak terkalahkan, tanpa dukungan prajurit kekaisaran seperti Black Hole, akan terlalu lemah untuk menahan dampak energi sekecil apapun. Tidak peduli itu energi sendiri atau energi eksternal, itu akan dengan mudah menghancurkan perisai tersembunyi hitam ini. Jadi bagaimana menggunakan hitam tersembunyi, butuh berbulan-bulan untuk berpikir, berlatih, dan merenungkan. Melihat bunga terbang dan bulan, Chu Xingyun berkata, kemampuan tersembunyi hitam ini, Anda harus mencari tahu lebih lanjut. Selain itu, Anda perlu meringkas keterampilan tempur Anda sendiri dan memilah satu set keterampilan tempur ledakan tinggi. Keterampilan tempur yang sangat eksplosif. Menghadapi Chu Xingyun, Huanong Yue sedikit bingung. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun melanjutkan, ya, yang disebut ledakan tinggi adalah melepaskan serangan paling kuat dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huanong Yue tiba-tiba meledak menjadi bunga. Meskipun Chu Xingyun hanya mengetuk ringan, dia tampaknya telah melihat masa depan yang sangat indah. Dalam kegelapan, Huanong Yue mendekati target diam-diam, dan berjalan jauh ke sisi lain, dan kemudian seperangkat keterampilan tempur dikeluarkan dalam sekejap. Terlepas dari apakah lawan terbunuh atau tidak, ada akselerasi instan dan sekali lagi dengan cepat bersembunyi di kegelapan. Melihat mata Huanong Yue yang bersinar, Chu Xingyun berkata, untuk Jun Wuyu, dia akan menjadi seperti kucing dan tikus, seperti bayangan. Untukmu, dia akan seperti hantu, datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, selain itu, Heidin tidak dapat dipengaruhi oleh sedikitpun energi, jadi biasanya, selama dia 10 langkah jauhnya dari sisi lain, dia akan ditemukan oleh pihak lain. 10 langkah. Mengangguk kepalanya, Huanong Yue tahu bahwa semua metode deteksi dengan dampak energi tertentu, tetapi Heidin bahkan tidak bisa menahan dampak energi kecil. Ada cahaya yang tajam bersinar di kedua mata, dan Huanong Yue berkata dengan sangat tegas, ayolah, bos, aku sudah punya rencana. Oh, punya rencana. Chu Xingyun sangat penasaran ketika mendengar bunga. Mengangguk kepalanya dan berkata, meskipun keluargaku adalah keluarga kecil, ada juga silsilahnya. Huanong Yue adalah penerus keluarga Hua. Keterampilan tempur leluhur keluarga Hua adalah serangkaian gerak kaki yang disebut Qian Lewe. Dengan seni bela diri kelelawar yang cerdas, itu benar-benar dapat dikatakan datang dan pergi seperti angin. Berbeda dari gerakan berkedip dari Phantom Magic Walk, Qian Li Jue adalah akselerasi garis lurus, sangat cepat tetapi tidak bisa berputar. Selama pidato, Huanong Yue diseduh sedikit, lalu tiba-tiba bergegas di depan Chu Xingyun. Perjalanan ribuan mil ini bukanlah gerakan instan, tetapi dalam jarak pendek, ini tidak berbeda dengan berjalan instan, dan instan. Tentu saja, meskipun hampir tidak ada perbedaan dalam kecepatan, itu masih jauh lebih buruk daripada langkah instan Dewa Udara Chu Xingyun. Langkah sesaat Dewa Udara mengabaikan penghalang ruang angkasa, bahkan jika dipisahkan oleh dinding, ia dapat bergerak melewati dalam sekejap. Tapi 1000 mil jauhnya tidak cukup, jika Anda berada di seberang tembok, Anda hanya bisa menabrak tembok daripada melewatinya. Selain itu, Qian Lewe hanya bisa digunakan di tanah, tetapi Dewa Udara bisa berjalan ke segala arah. Langkah sesaat Sang Dewa Udara dapat muncul di ketinggian tinggi dalam sekejap, sementara langkah sesaat Sang Dewa Udara selalu bisa hanya berpindah antar dua titik di tanah. Tentu saja, bukan karena ada tempat di mana Qian Li benar-benar lebih baik daripada langkah seketika air gat, itu adalah jarak. Apa yang disebut ribuan mil digunakan untuk menggambarkan jarak. Jika seseorang berakselerasi, itu pasti berlebihan untuk melompat keluar dari ribuan mil, tetapi tidak ada masalah dengan kilometer. Apakah itu digunakan untuk mengejar atau melarikan diri, perjalanan ribuan mil hampir tak tertandingi. Mendengarkan penjelasan Huanong Yue, Chu Xingyun tersenyum tipis, langkah ini bagus, bahkan dia sedikit serakah, terutama mengingat ledakan kendo, yang akan dipraktikkan, harus dipelajari. Siapakah Huanong Yue? Itu gorengan tua. Meskipun Chu Xingyun tidak berbicara, ia hanya menatap mata Chu Xingyun. Huanong Yue langsung menilai bahwa Chu Xingyun menarik bagi Qian Li. Meskipun rangkaian gerak kaki ini merupakan latihan leluhur dari keluarga Hua, pada dasarnya tidak diizinkan untuk menyebar keluar. Tapi Chu Xingyun tidak khawatir tentang dia dan Jun. Ende benar-benar terlalu besar. Apa artinya satu set latihan? Yang paling penting adalah barusan, Chu Xingyun memberi Jun Wuyu serangkaian hantu kucing sihir berjalan, dan memberinya benih hitam yang tersembunyi. Mereka sangat murah hati kepada suami dan istri mereka, bagaimana mereka bisa pelit? Setelah berpikir sebentar, Huayong Yue membuat keputusan, mengeluarkan sepotong batu giok, dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun, mengatakan ini adalah resep untuk ribuan mil jauhnya. Anda dapat menggunakannya untuk referensi, tapi, jangan rumor. Melihat acetilene batu giok yang diserahkan oleh Huanong Yue, Chu Xingyun membeku sejenak, lalu berkata, jadi, saya memiliki satu set cakar peledak, yang sangat cocok untuk Anda. Saya menggunakan metode cakar ini untuk bertukar dengan Anda. Metode cakar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Huanyu berkedip sia-sia. Kelelawar malam tidak mengisap darah, dan semua kemampuan mereka ada di cakarnya.
Kelelawar tidur dengan cakar di dinding batu gua, tergantung terbalik. Karena itu, dua cakar kelelawar sangat kuat. Namun, di dunia budidaya pedang universal ini, metode cakar sangat bias. Mencari serangkaian metode cakar yang kuat benar-benar terlalu sulit. Sebaliknya, benua roh sejati jauh lebih baik. Karena kelanjutan dari warisan puluhan ribu tahun, berbagai latihan telah muncul dalam aliran tanpa akhir. Meskipun ada beberapa master tingkat kaisar, ada banyak koleksi berbagai latihan di Kaisar Wu Realm. Cakar keheningan ini adalah seperangkat cakar tingkat kaisar yang diperoleh oleh Chu Xingyun. Meskipun ini hanya tingkat kaisar, dalam pandangan Chu Xingyun, kumpulan cakar ini memiliki potensi yang sangat tinggi. Jika Anda dapat berkonsentrasi pada budidaya, Anda mungkin tidak dapat mencapai penguasaan tingkat kaisar. Tidak seperti Huanong Yue, Chu Xingyun tidak memiliki alkali giok. Giok-giok lebih merupakan produk dari dunia surga dan bumi, benua spiritual sejati, atau kebiasaan pengetahuan spiritual. Melewati metode latihan Silent Claw ke Huanong Yue, lalu Chu Xingyun juga sopan, mengambil acetilene giok di tangan Huanong Yue, dan secara langsung menggunakan kesadaran untuk mengukir praktik giok acetilene ke lautan pengetahuan. Pada saat berikutnya, dalam pengetahuan Chu Xingyun tentang laut, sosok jangkung muncul dalam ketiadaan. Di bawah perhatian terkonsentrasi Chu Xingyun, sosok itu menjentikkan ringan dan segera meledak. Dari keheningan ekstrim ke gerakan ekstrim, transformasi diselesaikan dalam sekejap dan kecepatannya sangat cepat jika jaraknya terbatas pada 10 langkah, hampir sama dengan langkah seketika. Bahkan jika dilihat dari jarak jauh, kecepatan ini sangat cepat. Yang paling penting adalah gerakan ini kontinu. Sedetik, 2 detik, 3 detik. Setelah berlari selama 9 detik dalam ayunan penuh, sosok itu akhirnya berhenti, dan dalam 9 detik ini, sosok itu berlari jauh lebih dari 1 kilometer. Selanjutnya, sejumlah besar latihan dan taktik muncul di pikiran Chu Xingyun. Setelah menyerap semua pengetahuan, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Ini adalah hal yang sangat kuat. Ribuan mil hanya menggambarkan jarak, bukan satuan pengukuran. Pada akhirnya, seberapa jauh Anda bisa berlari, terutama tergantung pada energi. Selama energinya cukup, Anda bisa berlari tanpa batas. Secara teori, selama energinya tidak habis, Anda bisa berlari tanpa batas. Sangat disayangkan bahwa teori hanyalah teori, dan sebenarnya tidak mungkin disadari. Kecuali kaisar yang mengintegrasikan dirinya dengan langit dan bumi, energi tidak ada yang tak terbatas. Selain itu, Qianli Juexing mengkonsumsi energi secara proporsional, selama tidak menjadi kaisar, itu hanya bisa bertahan hingga 9 detik. Selain itu, kecepatan ribuan mil kepunahan bervariasi dengan negara. Semakin tinggi negara, semakin cepat kecepatannya. Dengan Huanong Yue mendekati kekuatan Kaisar Wu, adalah mungkin untuk melakukan perintah Qianli seolah-olah itu adalah langkah pendek. Itu digantikan oleh Chu Xingyun, yang memiliki langit yin dan yang berat. Meskipun akan cepat, itu tidak akan mencapai efek gerakan instan. Merasakan sukacita di hatinya, Chu Xingyun memiliki perasaan menjadi seperti dunia lain. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun mengandalkan pening semacam ini, hanya sebagai ganti satu demi satu keterampilan misterius, hanya untuk memiliki kemuliaan hidup terakhirnya. Dalam kehidupan ini, dia jarang melakukan ini, tetapi tidak pernah memikirkannya, dan hari ini dia merasakan kesenangan dari pening lagi. Meskipun Chu Xingyun sangat gembira, Huanong Yue bahkan lebih marah dengan sukacita, cakar kematian ini benar-benar terlalu kuat dan terlalu cocok untuknya. Claw of Silence membutuhkan 3 detik untuk terakumulasi. Setelah meledak, ia dapat dihancurkan dengan panik 9 kali secara instan, pada kecepatan overclocking. Jika tidak ada hitam yang disembunyikan, cakar kesunyian akan menjadi sampah, tidak ada yang akan konyol membiarkan Anda mengumpulkan energi selama 3 detik. Namun, keberadaan Heidin memungkinkan segalanya terjadi. Dengan Black Hidden, Claw of Silence, dan 1000 mil jauhnya, siapa yang dia takuti? Stealth mendekati target, membunuh target dengan Silent Claw, melepaskan diri dari 1000 mil, sempurna. Setelah mempelajari Claw of Death, Huanong Yue berbalik dan pergi, dan sekarang dia tidak punya apa-apa untuk diminta. Black Hidden, Silent Claw, ribuan mil jauhnya, selama ketiga aksi ini terlatih dengan baik, itu sudah cukup untuk menjadikannya seorang master. Saat Huanong Yue pergi, hanya Chu Xingyun dan Gu Men yang tersisa di ruangan. Melihat ke depan untuk melihat Chu Xingyun, Gu Men sekarang mengerti, jangan melihat dunia rendah Chu Xingyun, tapi dia adalah orang dengan kemampuan nyata, selama dia mau, dia bisa melakukannya. Namun, Gu Men percaya bahwa tidak seperti orang lain, sistem pertarungannya telah disempurnakan. Di dalam Akademi Jiuxiao, 1 lawan 1 hampir tak terkalahkan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa Chu Xingyun membesarkannya? Melihat Gu Men dalam-dalam, Chu Xingyun tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ketika hati Chu Man Kan sedikit berbulu sepanjang waktu, Chu Xingyun sangat terkejut dan berkata, tubuh emasmu yang tak terputus tidak pernah digunakan di depan umum. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Gu Men dengan ganas berdiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Semua orang di Akademi Jiuxiao tahu bahwa Gu Men adalah logam dan Wuling adalah banteng.
Guman cakap dalam menginjak-injak brutal, tabrakan brutal, dan serangan brutal. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Guman memiliki bakat tubuh emas tingkat seni bela diri tak terkalahkan. Tubuh emas yang tak terkalahkan, pernah diklaim terbuka tidak buruk. Bahkan Kaisar Zun tidak bisa melukai keberadaan tubuh emas yang tak terkalahkan, yang hampir sama dengan tak terkalahkan. Tampak kaget pada Chu Xingyun, Guman adalah pertama kalinya ia terlihat memiliki fakta bahwa ia memiliki bakat Wuling. Melihat ekspresi terkejut Guman, jujur saja, Chu Xingyun sangat serakah. Jika dia bermusuhan, Chu Xingyun pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya dan melahap bakat Wulingnya. Sangat disayangkan bahwa Guman tidak hanya rekan satu tim, tetapi juga seorang dihart yang setia kepada para pengikutnya. Tidak peduli seberapa bodohnya Chu Xingyun dapat membunuhnya. Meskipun Tian Wuling jarang, itu bisa dipenuhi. Dan ada beberapa orang seperti Guman yang sangat kuat, tetapi sangat setia, terlihat di seluruh dunia. Selain itu, Guman benar-benar terlalu kuat. Selama dia mengolahnya dengan baik, dia akan cukup untuk dibandingkan dengan siapapun di masa depan. Tubuh Guman melawan langit dan kekuatan brutal. Serangan barbar dapat mengejutkan target. Tabrakan brutal dapat mendorong target menjauh. Menginjak-injak brutal dapat mengejutkan target. Ditambah dengan keadaan tak terkalahkan dari tubuh emas yang tak terkalahkan, itu benar-benar sempurna. Kesempurnaan Guman bahkan telah mencapai titik di mana Chu Xingyun sedikit iri. Chu Xingyun belum pernah melihat seorang prajurit yang sempurna dikombinasikan dengan dua dunia. Tentu saja, tidak ada orang yang sempurna. Meskipun sempurna, Guman juga cacat, dan cacat ini hampir tidak dapat diperbaiki. Kekurangan terbesar Guman adalah bahwa ia tidak memiliki senjata yang berguna dan keterampilan tempur yang sangat baik. Ini secara langsung mengarah pada fakta bahwa Guman tidak mudah terluka, tetapi juga sulit untuk secara efektif menyakiti orang lain. Dengan keterampilan kontrol pria purba yang kuat dan pertahanan tubuh emas yang tak terkalahkan, jika ada prajurit kekaisaran lain dan seperangkat penguasaan tingkat kaisar, itu disebut kesempurnaan nyata. Namun, dengan tinggi dan berat Guman, pedang besar itu terlalu kecil untuknya, dan ia harus menggunakan pedang raksasa itu. Namun, pedang besar dari pangkat kaisar dan pedang besar dari pangkat kaisar tidak dapat ditemukan sepanjang sejarah umat manusia. Awalnya ada pedang besar dari kelas imperial, yaitu prajurit roh raksasa, tetapi pedang raksasa telah dihancurkan oleh Kaisar Lingya, jadi tidak ada lagi. Adapun penguasaan tingkat kaisar, ini benar-benar tidak benar. Meskipun pembukaan prajurit roh raksasa adalah penguasaan tingkat kaisar, tetapi itu adalah sisa-sisa prajurit roh raksasa. Itu telah disimulasikan selama ribuan tahun di puing-puing kaisar sebelum disadari-dari. Tidak ada keraguan bahwa Kai Tianzan adalah sekte tingkat kaisar, tetapi tidak pernah ada dalam catatan sejarah, hanya ada dalam pertempuran dengan roh raksasa, dan sekarang dalam pikiran Chu Xingyun, orang lain tidak mungkin tahu. Setelah merenung cukup lama, Chu Xingyun akhirnya melambaikan tangannya, mengambil Kai Tian dari ruang reinkarnasi, dan dengan lembut meletakkannya di depan Guman. Melihat Guman, Chu Xingyun berkata, "Lihatlah, bagaimana dengan pedang ini." Mengangguk kepalanya, Guman mengulurkan tangan untuk mendapatkan pemotongan langit yang besar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan mengambilnya. Dengan napas panjang, Guman membuka Wun Yuling. Dalam cahaya keemasan yang bersinar, seekor banteng emas yang tampaknya ditempa dari emas muncul di samping Guman. Taurus itu sangat kuat, dan sepasang tanduk bahkan lebih kuat dan lebih kuat. Anda tidak perlu memukulnya. Anda bisa tahu dengan melihatnya, Taurus ini benar-benar tidak ada habisnya. Wuling cocok. Seiring dengan minuman Guman, si barbar emas menjerit di langit, dan kemudian berubah menjadi langit cahaya keemasan, dan berkumpul menuju tubuh Guman. Di antara cahaya keemasan yang bersinar, seni bela diri barbar diubah menjadi satu set baju besi emas, yang menutupi permukaan tubuh Guman. Helm bertanduk di kepala membuat Guman berani dan tak kenal takut. Melihat orang barbar kuno yang bersinar dengan cahaya keemasan, hati Chu Xingyun bergetar hebat, napasnya mati lemas, terlalu megah, begitu cantik, ini jelas merupakan keagungan bermuka delapan yang unik bagi jenderal. Melihat mata mengagumi Chu Xingyun, Guman He tersenyum dan berkata, "Ini adalah tubuh emasku yang tak terkalahkan, selama armornya tidak rusak, aku tidak akan terkalahkan." Selama pidatonya, Guman mengulurkan tangannya dan meraih pedang terbuka. Pedang langit sangat panjang, berdiri di tanah, dengan pegangan di bahu Chu Xingyun. Tidak hanya tinggi, tetapi juga sangat lebar, tubuh Chu Xingyun setengah lebar. Meskipun ukuran pedang ini agung dan sombong, Chu Xingyun terlalu nyaman untuk digunakan. Tetapi dengan pedang yang sama di tangan Guman, rasanya benar-benar berbeda, arogan dan mendominasi. Sesuai, bagaimana cara melihat. Tinggi gagang pisau persis di dada Guman, dan dapat diambil dengan satu tangan. Pisau pertempuran ini seperti dibuat khusus untuk Guman. Tidak hanya Chu Xingyun merasakan hal ini, perasaan Guman lebih intuitif dan lebih dalam. Memegang pedang di tangannya, panjang, lebar, dan beratnya benar-benar nyaman, sama sekali tidak ada cara untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Yang paling mengagetkan dan mencintai Guman adalah pisau perang besar ini ternyata adalah seorang prajurit kekaisaran.
Pedang raksasa tingkat kaisar. Kapan senjata seperti itu muncul dalam sejarah manusia? Semakin Rinjin, semakin Guman menyukai pedang ini, dan dia meretasnya, bahkan jika itu Dasan, dia yakin untuk meretasnya. Jika dia bisa memiliki prajurit ajaib seperti itu, siapa yang akan menjadi lawannya di dunia ini? Saat memikirkan memiliki pedang perang ini, tubuh Gumen tidak bisa tidak terkejut, mengangkat kepalanya terkejut, dan memandang ke arah Chu Xingyun, apakah dia mengatakan, "Bos ingin memberinya pedang ini." Benar-benar tidak mengatakan, jika Anda benar-benar memberinya pedang ini, itu benar-benar akan membuatnya 100 kaki lebih jauh, menjadi lebih sempurna, lebih kuat. Hanya saja dia hanya anggota tim, mengapa bos harus mengirimnya tentara kesultanan? Belum lagi tentara kekaisaran, tidak ada lubang untuk mengirim senjata kerajaan, mengapa? Antara tim dan para pemain, sebenarnya, para pemain adalah kelompok yang lemah. Jika Anda harus mengatakan siapa yang ingin memberikan hadiah kepada seseorang, tidak perlu diragukan lagi. Pastinya pemain yang memberikan hadiah kepada kapten, bukan sebaliknya. Kapten memberi hadiah kepada para pemain. Ini sudah sangat dilebih-lebihkan, belum lagi apa yang harus dikirim tentara kekaisaran. Ini konyol. Nilai seorang prajurit kekaisaran tidak berubah untuk 10.000 tim. Melihat pria tua yang kompleks, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, tidak diragukan lagi, pisau ini untukmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Gumen bingung untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menghabiskan waktu lama sebelum dia bingung, mengapa? Saya tidak mengerti, mengapa Anda memberi saya harta yang tak ternilai, begitu saja. Menghadapi pertanyaan Gumen, Chu Xingyun tidak membuat keributan dan tersenyum dan berkata, tidak ada yang lain, hanya karena kesetiaanmu. Paling tidak aku tidak akan mengolah musuh, kan? Untuk sesaat, Gumen dengan helm emas dan baju besi emas memegang pisau dengan kedua tangan dan berlutut di tanah dengan satu lutut sebelum melangkah. Dia berkata secara luas, jari kakak laki-laki adalah inti dari pisau ini. Padamkan itu untuk kakak. Berdiri dengan cepat, Chu Xingyun mengangkat Guman dengan kedua tangan dan berkata dengan gembira, karena kamu memanggilku kakak, kami adalah saudara, dan karena kami adalah saudara, kami tidak perlu mengatakan apa-apa. Mengangguk lagi dan lagi, Guman Huan tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya bisa tersenyum pada Chu Xingyun dengan polos. Melihat seringai Gumen, Chu Xingyun berkata, saya memiliki satu set ilmu pedang tingkat kaisar. Apa? Teknik pedang tingkat kaisar? Apakah pernah ada di dunia ini? Mendengarkan Chu Xingyun, wajah Gumen sungguh sulit dipercaya, lagi pula, sejarah belum pernah dicatat. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, apakah aku lupa bagaimana aku mengalahkanmu? Jika bukan karena kelas kaisar, bagaimana aku bisa memenangkan kamu lebih dari 20 pesanan kecil, atau bahwa kamu pikir kamu hanya pemula? Mengingat pertempuran hari itu, jauh di dalam hati Gumen langsung menyalakan api yang menyala-nyala. Ya, bahkan di Nirvana, ia adalah seorang guru yang tak terkalahkan. Jika bukan karena kejeniusan kaisar, bagaimana ia bisa dikalahkan dengan mudah? Teknik pedang vertikal dan horizontal, lebar-lebar, dan lebar-lebar Chu Xingyun muncul lagi di pikiran Gumen. Jika dia bisa mempelajari teknik pedang ini, maka itu akan gila. Pukulan vertigo brutal, mengusir tabrakan keterampilan brutal, keterampilan terbang brutal menginjak-injak, tubuh emas keterampilan terkalahkan defensif. Senjata-senjata langit, ilmu pedang buka langit, ini adalah kesempurnaan dalam arti sebenarnya, bahkan jika suatu hari menggantikan kaisar, tidak akan ada kelalaian. Semakin saya memikirkannya, mata Gumen menjadi lebih cerah. Sekarang dia akhirnya mengerti perasaan Jun Wuyu dan Huanong Yue. Bukan karena kontrol mereka terlalu buruk, dan mereka mudah kewalahan, mereka benar-benar diberikan kepada mereka oleh bos, yang benar-benar harta yang membuat mereka sulit untuk muncul dalam mimpi mereka. Bahkan sekarang, Guman memiliki perasaan bermimpi, yang terlalu tidak nyata, tidak ada realisme sama sekali, bahkan jika bermimpi, dia tidak berani memiliki mimpi seperti itu. Bayangkan bahwa prajurit kekaisaran dan penguasa tingkat kaisar yang tidak ada dalam catatan sejarah dapat membawa mereka keluar. Apalagi yang tidak bisa dilakukan Chu Xingyun. Bos benar-benar pantas menjadi bos, bahkan jika negaranya rendah, dia tetap bos. Bos suatu hari, bos seumur hidup, kalimat ini dikatakan seseorang seperti Chu Xingyun. Bos seperti itu, Guman bersedia mengikutinya selamanya, setia kepadanya, dan tidak pernah memberontak. Guman percaya bahwa dia yang berpikir seperti ini jelas bukan satu-satunya. Jun Wuyu, yang menghabiskan berbulan-bulan di bulan, pasti begitu. Kalau tidak manfaatkan dan jalankan, apakah itu masih manusia? Jika ini masalahnya, bahkan jika bos bisa mentolerir mereka, Guman tidak akan mentolerir mereka, bahkan jika mereka mengejar cakrawala, bunuh mereka. Gumen dengan tegas percaya bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Jun Wuyu atau Huayong Yue, tidak peduli seberapa kuat dia tidak berarti lawannya. Semuanya hanya karena Gumen benar-benar melakukannya dengan sempurna. Benar-benar ada kesempatan untuk melakukannya, tidak terkalahkan di dunia. Pedang ringan yang disebut roh berjalan, pedang itu berat, dan roh ringan di dunia tidak seperti angin.
Ledakan kendo adalah kendo yang paling cocok dengan karakteristik pedang, jadi 1000 kendo, ledakan adalah rasa hormat. Tergabung dengan emas dan batu giok, pada gimbal yang tak tertandingi mewah, Ling Feng Jianhuang mengatakan kemurahan hati dan kegembiraan. Di bawah platform cloud, ribuan pekerja magang juga bergoyang mendengarkan, dan mata mereka penuh kerinduan. Di sudut aula Jiangwu, Chu Xingyun, berpakaian hitam, duduk di atas futon dengan tatapan dalam dan ekspresi serius. Ledakan kendo memang kendo yang paling cocok dengan karakteristik pedang, tetapi jika Anda mengatakan 3000 kendo, angin adalah yang paling dihormati, tetapi terlalu banyak. Ledakan kendo adalah kendo yang mengejar kecepatan ekstrim. Untuk mengejar kecepatan ekstrim, pedang yang digunakan oleh Blast Kendo adalah pedang tertipis dan teringan, bahkan pedang Chu Xingyun terlalu berat. Dalam mengejar kecepatan tertinggi, pendekar pedang hanya memakai baju kain ringan dan sepatu biru di bawah kakinya. Segala sesuatu yang digunakan mengejar roh ringan, dan benda yang sedikit lebih berat tidak akan pernah menjadi tubuh bagian atas. Terlambat, dari sudut pandang Chu Xingyun, Blast Kendo mengejar kecepatan terlalu banyak tetapi itu tidak selalu merupakan hal yang baik. Pada kecepatan mengejar batas, kekuatan destruktif tidak cukup. Karena mengejar cahaya, baju besi tidak bisa dipakai, apalagi baju besi berat yang mengarah ke pertahanan yang tidak memadai. Karena itu, kendo-kendo adalah kendo yang rusak terlalu rapuh. Ledakan kendo, perkelahian tentu saja destruktif dan destruktif. Tapi selama kesalahan kecil, mudah runtuh secara instan dan dibunuh di tempat. Karena pertahanannya terlalu rapuh, Swordsman Blast adalah yang paling mudah untuk diatasi lawan dengan melompati, dan yang paling mudah dikalahkan oleh orang lain. Untungnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Mempelajari kendo ledakan bukan untuk mengandalkan ledakan kendo untuk bertarung, tetapi untuk mempelajari sistem kendo dari ledakan kendo. 10.000 langkah mundur mengatakan bahwa bahkan jika itu bukan untuk membalikkan teknik pedang, Chu Xingyun juga sangat cocok untuk ledakan kendo. Bagi yang lain, kerugian terbesar dari ledakan kendo adalah bahwa ia terlalu rapuh dan mudah untuk dibunuh dalam sedetik. Tapi untuk Chu Xingyun, sama sekali tidak ada masalah seperti itu. Teknik memotong tubuh Chu Xingyun telah diperbaiki ke dalam tubuh emas hitam, dan kekerasan tubuh tidak kurang daripada jas kerajaan. Bahkan jika Anda telanjang, di ranah yang sama, selama lawan tidak memegang senjata sihir, sulit untuk menembus pertahanan Chu Xingyun. Budidaya vitalitas adalah praktik pemberontakan melawan sifat manusia dan penghancuran diri. Meskipun memiliki pertahanan tertinggi, itu akan sangat mengurangi umur kultivator. Biasanya, mereka yang berlatih teknik ini tidak bisa hidup lebih dari 30. Jika konsekuensi yang menghancurkan dari penebangan dihilangkan, dari sudut pandang kekuatan pertahanan hanya. Budidaya vitalitas benar-benar merupakan teknik apokaliptik yang melampaui skolastik tingkat kaisar. Karena sudah memiliki pertahanan yang tak terkalahkan, ledakan kendo hampir merupakan kendo terbaik untuk Chu Xingyun. Selama ini, pertahanan Chu Xingyun tampaknya belum tercermin, tetapi pada kenyataannya, itu karena dia telah menantang lompatan. Di puncak pertempuran pertama, dia berada di ranah Yin dan Yang, dan bertemu dengan Rok Darah Malam Kaisar Wu Chongtian. Tetapi bahkan dengan kesenjangan yang begitu besar, Chu Xingyun hanya terluka tetapi tidak mati. Meskipun Ye Xuesang tidak meletakkan tangan yang berat, dapat dilihat bahwa bahkan Kaisar Wu, yang ingin benar-benar menghancurkan tubuh Wu Jin, harus melakukan triknya. Di atas platform cloud, Kaisar Ling Feng Jian menyembur, Chu Xingyun mendengarkan dengan sangat hati-hati, sangat serius, setelah semua, dia bisa masuk, tetapi menghabiskan banyak uang. Menurut ranah Chu Xingyun tentang Yin dan Yang, dan tingkat keanehan pada kendo, masuk akal untuk mengatakan bahwa Chu Xingyun membayar 2 kali biaya sekolah sebelum ia nyaris tidak diterima. Kaisar Ling Feng memiliki lebih dari 2000 tahun latihan kultivasi, dan ia memiliki pencapaian besar dalam ledakan pedang. Tetapi karena pemahamannya yang ekstrim terhadap Blast Kendo, ia tidak bisa menjadi profesor tamu di Akademi Jiuxiao. Kaisar Wu juga manusia, dan dia harus makan dan minum lasa, juga keluarga dan keturunannya. Oleh karena itu, Kaisar Ling Feng membeli sebuah bangunan di pusat kota-kota Jiuxiao dan mendirikan ruang kuliah Ling Feng. Ada banyak ruang kuliah yang serupa, yang semuanya didirikan oleh Kaisar Wu Huang, yang memiliki reputasi tinggi tetapi tidak dapat menjadi profesor tamu karena berbagai alasan. Setiap orang dapat mendaftar, tetapi hanya jika mereka harus membayar. Akademi Jiuxiao tidak dikenai biaya, alih-alih membayar uang, siswa akan mendapatkan banyak bonus berdasarkan nilai mereka. Tetapi Aula Wu, yang didirikan oleh Kaisar Wu, tidak gratis, hampir perlu untuk bergabung dengan aula kuliah jika Anda ingin mempelajari keterampilan nyata. Sejak seminggu yang lalu, Chu Xingyun menyerahkan Kai Tiandao dan Kai Tiansui ke Guman tanpa syarat, dan kemudian dia datang ke Ling Feng Lecture Hall dan mulai secara sistematis mempelajari Blast Kendo. Dalam seminggu, Chu Xingyun baru saja belajar satu set 13 pedang ledakan. Adapun kursus di atas ruang kuliah, pada dasarnya itu tidak bisa dipahami. Setelah Jianxin disegel dalam lubang hitam, semua persepsi dan kenangan tentang Kendo Chu Xingyun disegel. Untungnya, ingatan itu bisa disegel, tetapi tubuh dan pikiran tidak bisa disegel.
Meskipun ingatan di pikiranku hilang, ingatan tubuh akan pedang masih ada. Inilah sebabnya mengapa Chu Xingyun mempelajari ledakan dari 13 pedang hanya dalam 1 minggu. 13 pedang blast disimpulkan oleh kaisar pedang ledakan di masa lalu, dan bahkan pedang penguasa. 13 gaya pedang pukulan yang paling cocok untuk ledakan kendo, yang dapat memaksimalkan kecepatan. 13 Sword of Blast, masing-masing. 13 pukulan pedang ini bukan hanya 13 cara membuat pedang, bahkan, masing-masing dari mereka dapat dipamerkan dalam berbagai pose, sudut, dan metode. Ini disebut gaya 13, tetapi dapat diubah menjadi ratusan juta gaya, yang dapat menggabungkan semua ilmu pedang ledakan. Setelah meninggalkan ruang kuliah, Chu Xingyun berjalan sendirian. Di sini, dia tidak tahu siapapun. Karena biaya kuliah yang mahal, asrama Chu Xingyun diatur di halaman yang elegan. Halaman ini awalnya disiapkan untuk anak-anak dari keluarga kaya, jadi gaya dekorasinya sangat istimewa. Yang paling penting adalah tidak ada orang di sini yang mengganggu. Ubin hijau dan dinding putih, yang dinaungi oleh pohon, terutama bebatuan dan air mancur di tengah halaman, bahkan lebih sunyi dan sunyi. Chu Xingyun berjalan kembali ke kamar. Setelah mengamatinya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa ditemukan di sekitar, Chu Xingyun memasuki ruang batu samurai sendiri. Segala sesuatu di ruang reinkarnasi tidak berubah, batu reinkarnasi, buku langit reinkarnasi, Phoenix Blood Pool. Berjalan ke pusat ruang reinkarnasi, wajah Chu Xingyun menunjukkan senyum, dan sudah waktunya untuk mulai berlatih. Dengan lembut menarik keluar pedang yang menebas di pinggang, dengan lembut menggosok tubuh pedang, wajah Chu Xingyun tidak bisa membantu mengungkapkan warna nostalgia. Satu-satunya hal yang umum pada pengalaman kedua dunia adalah pedang tebasan ini. Segala sesuatu yang lain seperti awan asap, saya tidak tahu di mana itu tersebar. Pedang udara cincang ini, kehidupan terakhir Chu Xingyun dibawa bersamanya sepanjang hidupnya, sampai dia mati, dan tidak meninggalkan sisinya. Ini juga benar dalam kehidupan ini. Tidak peduli kapan dan di mana, pinggang Chu Xingyun akan menggantung pedang ini. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun memegang pedang di tangan kanannya, 2 jari di tangan kirinya, dan dengan lembut menghapusnya dari pedang yang memotong pedang kosong. Dengan jari-jarinya, pedang seni bela diri Chu Xingyun diintegrasikan ke dalam pedang holonis, dan pedang holonis secara bertahap berkilau dengan cahaya yang jelas. Meskipun Blast Kendo adalah kendo tercepat di dunia, ketika Chu Xingyun melemparkan Blast 13 Sword, gerakannya mengejutkan lambat. Pedang menusuk itu bisa diselesaikan secara instan. Namun, Chu Xingyun memperlambat tindakan yang bisa diselesaikan saat ini sebanyak ratusan kali, dan itu sangat lambat menusuk mereka inci demi inci. Meskipun Jianxin disegel, kebijaksanaan Chu Xingyun tidak diblokir, dan 1000 tahun pengalaman dan pengalamannya tidak terhalang. Setelah berlatih lebih dari 3000 ilmu pedang, wawasan kehidupan dan pengalaman hidup yang saya peroleh tidak terhalang. Cepat adalah yang termudah, tetapi semakin cepat Anda ingin, semakin lambat Anda harus melambat. Kelambatan dapat memastikan postur tubuh yang benar. Lambat untuk memastikan bahwa tindakan tidak berubah bentuk. Kelambatan dapat memastikan fondasi yang kokoh. Ini sama dengan menulis. Jika Anda menari sejak awal, bahkan jika Anda menulis seumur hidup, kata-kata tertulis akan seperti yang ditarik oleh ayam. Tidak mungkin untuk melatih karakter yang baik. Keinginan yang disebut tidak cepat, jika Anda ingin cepat, Anda harus terlebih dahulu lambat. Bosan mengganggu, Chu Xingyun menunjukkan 13 pedang ledakan lagi dan lagi. Latihan ini adalah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari, Chu Xingyun tetap terjaga, tidak minum atau makan, dan semua arwahnya terkonsentrasi pada 13 pedang angin. Dengan pelatihan cerukan, naluri kendo dari milenium terakhir secara bertahap terbangun, dan naluri mengendalikan tubuh, membentuk memori tubuh yang mengakar. Setelah 3 hari 3 malam, roh dan tubuh Chu Xingyun telah mencapai batasnya dan tidak bisa lagi bertahan. Untungnya, ada Phoenix Blood Pool. Setelah tidur siang selama 3 jam, Phoenix Blood Pool dapat dikembalikan ke keadaan semula. Selain makan dan minum lasa, Chu Xingyun menghabiskan seluruh waktunya di ruang reinkarnasi dan berlatih tanpa henti. Di ruang reinkarnasi, waktu mengalir sangat lambat. Di dunia spiritual yang sebenarnya, butuh 5 hari untuk berlatih di ruang reinkarnasi, dan hanya 1 hari berlalu dari dunia luar. Namun, 5 lawan 1 adalah keadaan dunia spiritual sejati, bukan keadaan alam semesta. Aturan waktu dunia Qiankun 2 kali lebih cepat dari dunia nyata. Chu Xingyun telah berlatih di ruang angkasa selama 10 hari, dan waktu dunia surga dan bumi baru berlalu 1 hari. Chu Xingyun dengan panik memperbaiki 13 pedang angin di ruang reinkarnasi, dan tim Liu Yun juga bernyanyi ke depan. Yang pertama adalah Departemen Tanah Liu Yun, yang terus mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Ia harus memainkan 10 pertandingan setiap bulan, dan itu telah menjadi fokus seluruh umat manusia. Anda Zai, Yeling, Bai Bing, Bu Fan semuanya menjadi superstar. Adapun Sui Liuxiang, itu bahkan merupakan idola nasional, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang tahu King. Semua orang bukan orang bodoh, mode Sui Liuxiang yang tak terkalahkan ada di sana, dan tidak ada cara untuk memecahkannya.
Mode yang tak terkalahkan bukanlah apa-apa. Jika tidak ada pengalaman tempur yang kaya, tidak peduli seberapa kuatnya, mungkin ceroboh, itu akan membuat kesalahan, dan selalu ada peluang untuk mengalahkannya. Namun, kearifan tempur dan pengalaman tempur Sui Liuxiang tidak terlihat seperti pemula, bahkan kaisar bela diri veteran tua itu terkejut. Konsensus yang dicapai oleh semua kaisar Wu adalah bahwa pengalaman tempur dan kebijaksanaan pertempuran Sui Liuxiang, bahkan jika dibandingkan dengan kaisar Wu, tidak akan pernah jatuh dalam kerugian, dan bahkan melampaui sebagian besar kaisar Wu. Sebagai magang pertama dari Kaisar Dingin Ekstrim yang terhormat, ia harus menjadi dorongan Kaisar Jiuhan, dan pengalaman bertarungnya serta kebijaksanaan bertarung sebanding dengan pengalaman Kaisar Wu. Dari sekarang ke sekarang, hanya saatnya air berbau tidak sedap. Liu Yun Tianbu juga mengakhiri kekalahan beruntun dan mulai menang. Meskipun Yu Zai dan Ye Ling, sangat sulit untuk memainkan peran. Namun, Guman bangkit melawan langit dan menggunakan satu orang untuk melawan seluruh tim. Kontrol yang kuat, dikombinasikan dengan pertahanan yang tak terkalahkan, ditambah metode langit dan panah untuk membuka dan menutup, kecuali dia dikendalikan, jika tidak ada yang bisa menghentikan orang barbar kuno. Jun Wuyu dan Huan Yue juga sangat senang bermain, tetapi telah kehilangan kemenangan dan kekalahan hati mereka. Kedua orang ini hanya muncul untuk terbang, berbagai pertunjukan ekstrim, berbagai pelarian jedi, dan setiap pertandingan tidak ada habisnya. Meskipun dalam hal catatan itu tidak sebagus tanah kemenangan, tetapi dalam hal tingkat permainan yang luar biasa, Tianbei benar-benar keluar dari 10 jalan di tanah. Barbarisme kuno kepahlawanan individu, ketika satu orang berada di gerbang, dan yang lainnya tidak terbuka, kepahlawanan yang tak tertandingi pasti dapat membangkitkan darah dan kepahlawanan setiap orang. Dengan pisau besar di tangannya, dia begitu putus asa sehingga semua orang melihatnya, dan dia tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Dalam banyak kasus, Guman mengejar 2 atau 3 orang sendirian. Ada orang-orang pemberani, tetapi orang yang mati pada akhirnya lebih dari sekadar orang bodoh, itu hanya untuk memadamkan keuletan dan dominasi orang-orang zaman dahulu. Itu terlalu bodoh dan terlalu jelek. Jun Wuyu seperti mengenakan kupu-kupu berwarna-warni, dengan cepat berkelip di rumpun musuh, memutar kepala pusing lawan. Jenis ketangkasan dan keanggunan lebih anggun daripada menari. Meskipun Jun Wuyu sangat ombak, hasil dari gelombang adalah bahwa begitu dia dikontrol, dia akan langsung dibunuh oleh api, tetapi bahkan jika dia mati, Jun Wuyu juga meninggal dengan sangat anggun. Banyak pemirsa tahu untuk pertama kalinya, ternyata kematian juga bisa sangat elegan, yang membuat mereka sedikit sedih. Selain itu, hanya dalam batas negara mukjizat dapat dibuat. Meskipun dalam kebanyakan kasus, Jun Wuyu menganggap kegagalan sebagai akhir, tetapi jika dia berhasil sekali, dia bisa mendapatkan pujian dari jutaan penggemar melalui pertunjukan keajaiban ini. Hal terakhir adalah menghabiskan waktu berbulan-bulan, gadis ini terlalu gelap, terlalu kejam. Sebelum meluncurkan serangan, dia tidak akan pernah muncul di bidang visi musuh, keluar dari kegelapan, dikaitkan dengan kegelapan. Ketika musuh melihatnya, cakar langit telah menutupi mereka terlebih dahulu. Diam Clow, biarkan semua cakar horor mati. Di bawah cakar keheningan, musuh yang bermain dengan bulan akan menghilang seketika. Sama seperti sihir, orang hidup yang baik menghilang dalam sekejap. Medan perang surgawi bukanlah dunia nyata. Bahkan jika terbunuh, itu tidak akan terfragmentasi, tetapi akan diubah menjadi aura dan hilang. Claw of Silence dapat merobek tubuh musuh menjadi ribuan keping dalam sekejap, dan menghilang secara langsung, sehingga terlihat seperti sihir. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, dan tampaknya terbunuh, ini adalah kengerian Huan Yu. Dengan sedikit kedipan, sedikit kesalahan atau gangguan, Huan Yu Mun akan muncul dengan hantu di sekitar Anda, di bawah bayang-bayang cakar, penuh dengan jiwa-jiwa yang mati. Sebenarnya, itu tidak cantik, tapi itu tidak cantik, entah hitam tersembunyi, cakar kepunahan, atau ribuan mil jauhnya, itu terisolasi dari cantik. Yang benar-benar cantik adalah Huan Nongyue sendiri. Huan Nongyue terlalu menawan, dan sosoknya terlalu panas, terutama ekspresi dan ekspresi centil, yang dapat membuat orang terbakar panas. Kuno dan berani dan sombong, lembut dan elegan, riang dan menawan, kombinasi ini sulit dibayangkan. Dalam kasus di mana Yu Zai dan Ye Ling hampir tidak berguna, ketiga pria ini menang 3 hingga 5 berturut-turut. Seiring permainan berlanjut, kerja sama dari 3 orang menjadi lebih dan lebih diam-diam, dan kekuatan semua orang meningkat secara umum. Adapun Yu Zai dan Ye Ling, 2 botol minyak derek ini juga meningkat dengan cepat. Meskipun mereka selalu disalahgunakan, itu karena penyalahgunaan Yu Zai dan Ye Ling tidak membengkak karena kemenangan kekerasan mereka dalam daftar bumi. Seluruh tim Liu Yun berkembang, semua orang dengan cepat membaik, untuk masa depan semua orang penuh harapan dan kepercayaan diri. Meskipun Blast Kendo adalah kendo tercepat di dunia, ketika Chu Xingyun melemparkan Blast 13 Sword, gerakannya mengejutkan lambat. Pedang menusuk itu bisa diselesaikan secara instan. Namun, Chu Xingyun memperlambat tindakan yang bisa diselesaikan saat ini sebanyak ratusan kali, dan itu sangat lambat, menusuk mereka inci demi inci. Meskipun Jianxin disegel, kebijaksanaan Chu Xingyun tidak diblokir, dan 1000 tahun pengalaman dan pengalamannya tidak terhalang.
Setelah berlatih lebih dari 3.000 ilmu pedang, wawasan kehidupan dan pengalaman hidup yang saya peroleh tidak terhalang. Cepat adalah yang termudah, tetapi semakin cepat Anda ingin, semakin lambat Anda harus melambat. Kelambatan dapat memastikan postur tubuh yang benar. Lambat untuk memastikan bahwa tindakan tidak berubah bentuk. Kelambatan dapat memastikan fondasi yang kokoh. Ini sama dengan menulis. Jika Anda menari sejak awal, bahkan jika Anda menulis seumur hidup, kata-kata tertulis akan seperti yang ditarik oleh ayam. Tidak mungkin untuk melatih karakter yang baik. Keinginan yang disebut tidak cepat, jika Anda ingin cepat, Anda harus terlebih dahulu lambat. Bosan mengganggu, Chu Xingyun menunjukkan 13 pedang ledakan lagi dan lagi. Latihan ini adalah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari, Chu Xingyun tetap terjaga, tidak minum atau makan, dan semua arwahnya terkonsentrasi pada 13 pedang angin. Dengan pelatihan cerukan, naluri kendo dari milenium terakhir secara bertahap terbangun, dan naluri mengendalikan tubuh, membentuk memori tubuh yang mengakar. Setelah 3 hari 3 malam, roh dan tubuh Chu Xingyun telah mencapai batasnya dan tidak bisa lagi bertahan. Untungnya, ada Phoenix Blood Pool. Setelah tidur siang selama 3 jam, Phoenix Blood Pool dapat dikembalikan ke keadaan semula. Selain makan dan minum lasa, Chu Xingyun menghabiskan seluruh waktunya di ruang reinkarnasi dan berlatih tanpa henti. Di ruang reinkarnasi, waktu mengalir sangat lambat. Di dunia spiritual yang sebenarnya, butuh 5 hari untuk berlatih di ruang reinkarnasi, dan hanya 1 hari berlalu dari dunia luar. Namun, 5 lawan 1 adalah keadaan dunia spiritual sejati, bukan keadaan alam semesta. Aturan waktu dunia Qiankun 2 kali lebih cepat dari dunia nyata. Chu Xingyun telah berlatih di ruang angkasa selama 10 hari, dan waktu dunia surga dan bumi baru berlalu 1 hari. Chu Xingyun dengan panik memperbaiki 13 pedang angin di ruang reinkarnasi, dan tim Liu Yun juga bernyanyi ke depan. Yang pertama adalah Departemen Tanah Liu Yun, yang terus mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Ia harus memainkan 10 pertandingan setiap bulan, dan itu telah menjadi fokus seluruh umat manusia. Anda Zai, Yeling, Bai Bing, Bu Fan semuanya menjadi superstar. Adapun Sui Liuxiang, itu bahkan merupakan idola nasional, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang tahu King. Semua orang bukan orang bodoh, mode Sui Liuxiang yang tak terkalahkan ada di sana, dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Mode yang tak terkalahkan bukanlah apa-apa. Jika tidak ada pengalaman tempur yang kaya, tidak peduli seberapa kuatnya, mungkin ceroboh, itu akan membuat kesalahan, dan selalu ada peluang untuk mengalahkannya. Namun, kearifan tempur dan pengalaman tempur Sui Liuxiang tidak terlihat seperti pemula, bahkan kaisar bela diri veteran tua itu terkejut. Konsensus yang dicapai oleh semua kaisar Wu adalah bahwa pengalaman tempur dan kebijaksanaan pertempuran Sui Liuxiang, bahkan jika dibandingkan dengan kaisar Wu, tidak akan pernah jatuh dalam kerugian, dan bahkan melampaui sebagian besar kaisar Wu. Sebagai magang pertama dari Kaisar Dingin Ekstrim yang terhormat, ia harus menjadi dorongan Kaisar Jiu Han, dan pengalaman bertarungnya serta kebijaksanaan bertarung sebanding dengan pengalaman Kaisar Wu. Dari sekarang ke sekarang, hanya saatnya air berbau tidak sedap. Liu Yun Tianbu juga mengakhiri kekalahan beruntun dan mulai menang. Meskipun Yu Zai dan Yeling, sangat sulit untuk memainkan peran. Namun, Guman bangkit melawan langit dan menggunakan 1 orang untuk melawan seluruh tim. Kontrol yang kuat, dikombinasikan dengan pertahanan yang tak terkalahkan, ditambah metode langit dan panah untuk membuka dan menutup, kecuali dia dikendalikan, jika tidak ada yang bisa menghentikan orang barbar kuno. Jun Wuyu dan Huan Yue juga sangat senang bermain, tetapi telah kehilangan kemenangan dan kekalahan hati mereka. Kedua orang ini hanya muncul untuk terbang, berbagai pertunjukan ekstrim, berbagai pelarian jedi, dan setiap pertandingan tidak ada habisnya. Meskipun dalam hal catatan itu tidak sebagus tanah kemenangan, tetapi dalam hal tingkat permainan yang luar biasa, Tianbei benar-benar keluar dari 10 jalan di tanah. Barbarisme kuno kepahlawanan individu, ketika 1 orang berada di gerbang, dan yang lainnya tidak terbuka, kepahlawanan yang tak tertandingi pasti dapat membangkitkan darah dan kepahlawanan setiap orang. Dengan pisau besar di tangannya, dia begitu putus asa sehingga semua orang melihatnya, dan dia tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Dalam banyak kasus, Guman mengejar 2 atau 3 orang sendirian. Ada orang-orang pemberani, tetapi orang yang mati pada akhirnya lebih dari sekadar orang bodoh, itu hanya untuk memadamkan keuletan dan dominasi orang-orang zaman dahulu. Itu terlalu bodoh dan terlalu jelek. Jun Wuyu seperti mengenakan kupu-kupu berwarna-warni, dengan cepat berkelip di rumpun musuh, memutar kepala pusing lawan. Jenis ketangkasan dan keanggunan lebih anggun daripada menari. Meskipun Jun Wuyu sangat ombak, hasil dari gelombang adalah bahwa begitu dia dikontrol, dia akan langsung dibunuh oleh api, tetapi bahkan jika dia mati, Jun Wuyu juga meninggal dengan sangat anggun. Banyak pemirsa tahu untuk pertama kalinya, ternyata kematian juga bisa sangat elegan, yang membuat mereka sedikit sedih. Selain itu, hanya dalam batas negara mukjizat dapat dibuat. Meskipun dalam kebanyakan kasus, Jun Wuyu menganggap kegagalan sebagai akhir, tetapi jika dia berhasil sekali, dia bisa mendapatkan pujian dari jutaan penggemar melalui pertunjukan keajaiban ini.
Hal terakhir adalah menghabiskan waktu berbulan-bulan, gadis ini terlalu gelap, terlalu kejam. Sebelum meluncurkan serangan, dia tidak akan pernah muncul di bidang visi musuh, keluar dari kegelapan, dikaitkan dengan kegelapan. Ketika musuh melihatnya, cakar langit telah menutupi mereka terlebih dahulu. Diam Claw, biarkan semua cakar horor mati. Di bawah cakar keheningan, musuh yang bermain dengan bulan akan menghilang seketika. Sama seperti sihir, orang hidup yang baik menghilang dalam sekejap. Medan perang surgawi bukanlah dunia nyata. Bahkan jika terbunuh, itu tidak akan terfragmentasi, tetapi akan diubah menjadi aura dan hilang. Claw of Silence dapat merobek tubuh musuh menjadi ribuan keping dalam sekejap dan menghilang secara langsung, sehingga terlihat seperti sihir. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, dan tampaknya terbunuh, ini adalah kengerian Huanyu. Dengan sedikit kedipan, sedikit kesalahan atau gangguan, Huanyu Moon akan muncul dengan hantu di sekitar Anda, di bawah bayang-bayang cakar, penuh dengan jiwa-jiwa yang mati. Sebenarnya, itu tidak cantik, tapi itu tidak cantik, entah hitam tersembunyi, cakar kepunahan, atau ribuan mil jauhnya, itu terisolasi dari cantik. Yang benar-benar cantik adalah Hua Nongyue sendiri. Hua Nongyue terlalu menawan, dan sosoknya terlalu panas, terutama ekspresi dan ekspresi centil, yang dapat membuat orang terbakar panas. Kuno dan berani dan sombong, lembut dan elegan, riang dan menawan, kombinasi ini sulit dibayangkan. Dalam kasus di mana Yu Zai dan Ye Ling hampir tidak berguna, ketiga pria ini menang 3 hingga 5 berturut-turut. Seiring permainan berlanjut, kerja sama dari 3 orang menjadi lebih dan lebih diam-diam, dan kekuatan semua orang meningkat secara umum. Adapun Yu Zai dan Ye Ling, 2 botol minyak derek ini juga meningkat dengan cepat. Meskipun mereka selalu disalahgunakan, itu karena penyalahgunaan Yu Zai dan Ye Ling tidak membengkak karena kemenangan kekerasan mereka dalam daftar bumi. Seluruh tim Liu Yun berkembang, semua orang dengan cepat membaik, untuk masa depan semua orang penuh harapan dan kepercayaan diri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.